Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat Facebook yang mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi hati tenang, dalam kondisi terus berprasangka baik kepada Allah dan sesamanya. Hari ini tadi sempat mau saya cancel, kebetulan anak demam tinggi, tapi awal itu sudah saya niatkan, mudah-mudahan bisa berbagi manfaat. Saya lanjutkan, mudah-mudahan bisa istiqomah turut berbagi ketenangan. Jadi yang namanya emosi, kegelisahan menular, kebahagiaan menular, ketenangan pun menular. Dan saya di sini sebelum berbagi pengetahuan yang sedikit pengetahuan yang Allah titipkan pada saya ingin berbagi ketenangan. Itu yang lebih penting. Sahabat Facebook yang kami banggakan, dalam situasi yang saat ini, sebelum saya lanjutkan, mari kita sama-sama menghadiahkan Fatihah, terutama kepada pejuang yang berada di garda terdepan melawan makhluk yang tidak terlihat, tapi dampaknya sangat nyata. Pada mereka yang telah gugur, semoga mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kepada yang sekarang sudah tercatat 600 lebih yang positif corona, mudah-mudahan bisa diberi kesembuhan atau digugurkan dosa-dosanya. Mari kita membaca Fatihah pada semua Facebook. Kami mohon bacaan Fatihahnya. Al-Fatihah. Terima kasih. Wabah corona yang mengamuk seperti ini, saya jadi teringat cerita yang saya baca ketika SD kalau tidak salah. Cerita tentang Jenderal Ahmad Yani ketika masa kecilnya. Jadi pada suatu hari ada seekor kerbau ngamuk. Bukan ekornya saja yang ngamuk, satu kerbau itu ngamuk, kepalanya ngamuk, badannya ngamuk, ekornya juga ikut ngamuk, seekor, sekepala, dan satu tubuh. Kerbau itu ngamuk, mengamuk di pasar, mengamuk, semua panik, orang-orang pada panik, berhamburan. Ada anak kecil yang namanya Yani, Ahmad Yani. Alih-alih dia panik, bukannya panik, dia lihat ada pohon kelapa. Dia naik ke atas pohon kelapa, kemudian berteriak, "Tenang, tenang." Kemudian dia menenangkan dengan suara lantang dari pohon kelapa, kemudian menenangkan dan memberi instruksi supaya orang-orang yang paling kuat di antara mereka itu mau kerjasama untuk menangkap kerbau ngamuk itu. Ya, akhirnya pada datang, ada beberapa orang yang gagah, kemudian dia kerjasama berpikir bagaimana cara menangani
kerbau ngamuk ini. Walaupun yang ngasih instruksi anak kecil, tapi karena instruksinya tegas dan jelas, orang jadi sadar, oh akhirnya mereka mau kerjasama, kemudian menyiapkan tali. Dengan tali itu, orang-orang pemuda yang kuat di antara mereka, ya, pemuda-pemuda yang kuat, akhirnya bisa merobohkan kerbau ngamuk itu. Itu seorang anak namanya Ahmad Yani, yang kelak kemudian jadi kita kenal sebagai jenderal yang gugur pada saat G30 SPKI. Poinnya bukan itu. Kita bayangkan corona itu adalah seperti kerbau ngamuk itu. Pada saat situasi yang sangat genting seperti itu, kita benar-benar memerlukan ketegasan dan kejelasan pemimpin. Pemimpin dalam arti luas, terutama 3 yang saya pikir. Yang pertama adalah kepala rumah tangga. Yang kedua adalah kepala daerah, dan yang ujungnya adalah di kepala negara. Ketegasan dan kejelasan. Bahkan seorang anak kecil yang namanya Yani saja itu bisa diikuti karena tegas dan jelas. Orang jadi sepakat, oh ya, kalau panik semua bubar. Dan yang dilakukan dalam setiap apapun itu, dalam situasi apapun itu, jangan bergerak dulu dalam situasi ini. Yang penting adalah pertama adalah tenang dulu, baru kemudian bertindak. Jadi kita taklukkan emosi kita dulu, baru kemudian bernalar. Karena dalam kondisi yang panik, itu emosi terbajak. Jadi kelemahan manusia itu, innahu kana zaluman jahula. Manusia itu zalim dan jahil. Zalim itu berkaitan dengan emosi spiritual, itu harus dikuasai dulu, baru kemudian kita bicara tentang bagaimana bertindak secara cerdas. Kelemahan manusia itu zalim dan jahil. Jadi 2 hal itu yang kita pengen tekankan. Jadi pada yang pertemuan sebelumnya kita bahas 2 hal, sesuatu yang universal dan sangat personal, yaitu kematian, dan yang kedua adalah suara Tuhan, kalamullah. Kemudian yang kedua juga yang ingin saya tekankan di sini adalah 2 sikap tadi. Kita harus menenangkan emosi dulu, ketenangan dulu, dan yang kedua baru berpikir. Harus seperti itu. Tenang dulu baru berpikir. Duluman harus ditaklukkan dulu baru jahulan. Jadi itu sebagai pengantar. Sekarang kita ingin masuk ke tinjauan titik B lebih jauh lagi. Sahabat Facebook yang kami banggakan, mudah-mudahan dalam kondisi sehat, jelas, tidak perlu menunggu kepala daerah, kepala negara, atau kepala siapapun. Untuk tegas, kita mulai dari diri kita sendiri sebagai kepala keluarga harus tegas dan jelas, harus bisa menenangkan seluruh anggota keluarga, harus kemudian tahu solusinya gimana. Kita mulai dari diri kita sendiri, karena kepanikan itu hanya merusak imunitas tubuh dan juga imunitas masyarakat. Bagaimana kita menangani situasi seperti ini? Ini saya ingin, hari ini kita ingin mulai dengan yang ayat Al-Quran. Ini saya pernah sampaikan di acara PCNU Kota Tegal. Pas di acara itu ada Ketua Syuriah dan Ketua PCNU. Jadi ini yang saya ingin melanjutkan dan menekankan di sini, mudah-mudahan lebih jelas dan bisa, bagi yang pernah mendengar, mudah-mudahan bisa menguatkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Kita mudah-mudahan termasuk ulul albab. Seorang ulul albab itu apa?
ulul albab itu di sini disebutkan yang kemudian kita dimulai sebelum menyebutkan ulul albab di sini itu adanya penciptaan langit bumi dan adanya kemudian perubahan siang dan malam, kemudian dari situlah muncul ulul albab. Jadi kalau hari siang terus atau malam terus, orang tidak akan berpikir. Jadi di Carl Sagan di bukunya Kosmos itu menekankan tentang pentingnya perubahan. Perubahan itulah yang menyebabkan orang berpikir. Dan apalagi dalam situasi perubahan yang sangat dahsyat seperti ini, corona, mudah-mudahan orang-orang itu benar-benar ini akan mengasah orang-orang menjadi ulul albab. Semoga kita termasuk di antaranya. Ulul albab itu apa? Jadi di sini ada dua cirinya, dan ini secara umum dua cara kita menghadapi apapun. Yang pertama adalah tugas kita adalah yadhkuruna wa berzikir, dan yang kedua yatafakkaruna fi khalqis samawat, bertafakur, berpikir. Berzikir dan berpikir ini yang akan kita tekankan pada pertemuan, pada kajian kita saat ini. Zikir dan fikir. Zikir itu apa? Zikir apapun sebenarnya intinya zikir adalah menolkan segalanya, meniadakan segalanya. Intinya zikir adalah fa'lam annahu la ilaha illallah, tiada ilah selain Allah, la maujuda illallah, tak ada sesuatu pun yang wujud kecuali Allah. Semua zikir itu intinya itu. Allahu Akbar, Allah Maha Agung, Maha Agung, yang lain tuh kecil, hilang. La haula wala quwwata illa billah, tiada kehendak, tiada daya, tiada upaya, illa billah. Semua energi, semua kehendak itu sebenarnya nggak ada, nol. Semua zikir itu intinya seperti itu. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, semuanya itu menyadarkan bahwa yang ada, yang mewujud itu hanya Allah. Jadi menolkan segalanya, hanya Allah yang ada. Zikir itu intinya seperti itu. Kita akan perjelas dengan ilustrasi seperti ini. Sebelum kita ke tafakur, saya ingin lihat analogi seperti ini. Jadi ketika di akhir kuliah di ITB, kalau nggak salah sekitar tahun 2002 atau 2003, pas bertiga dengan bapak dan almarhum mak, pas ngobrol bertiga sambil minum teh, saya kasih kuis kepada bapak dan mak. Pak, mak, kenapa kalau orang jatuh dari pohon sekitar 30 meter berarti ya, itu bisa berakibat fatal, bahkan sampai pada kematian. Tapi kalau orang jatuh dari tempat tidur, paling kaget saja. Pertanyaan itu saya tujukan kepada bapak yang merupakan kiai kampung, yang lulusan beberapa pesantren, dan yang kedua kepada mak yang hanya lulusan kelas 3 SR, sekolah rakyat. Apa jawab bapak? Itu semua adalah takdir Gusti Allah. Bisa juga orang jatuh dari tempat tidur, kalau sudah takdirnya mati ya mati. Tapi kalau jatuh dari pohon yang sangat tinggi sekalipun, tapi kalau takdirnya nggak mati, ya nggak mati. Semua itu kehendak Gusti Allah, takdir. Jawaban yang betul, pasti betul. Itu yang sebenarnya zikir itu seperti itu. Meniadakan apapun, menolkan kecuali Allah. Jadi semua itu takdir Allah, semua kuasa Gusti Allah. Apa jawab mak? Jawab mak karena bukan orang pesantren, dia menjawab seperti ini. Jadi kalau orang jatuh, ya ini mak pasti nggak tahu namanya gravitasi atau apa. Tapi kalau orang jatuh, itu kalau semakin ke bawah, itu tambah cepat. Ya, dia nggak tahu istilah percepatan, tapi tahunya
tambah cepat, tambah cepat, tambah cepat. Maka kalau tinggi berarti jaraknya jauh, berarti tambah cepat, tambah cepat, tambah cepat terus. Maka ketika pas jatuh di tanah itu jatuh dengan kecepatan yang sangat tinggi, maka berakibat fatal. Beda kalau jatuhnya dari tempat tidur. Kalau dari tempat tidur, ini baru tambah cepat dikit, sudah sampai ke lantai. Maka hanya kaget saja. Itu penjelasan emak. Saya pernah sekolah di SMA sampai kuliah. Tapi penjelasan emak itu penjelasan yang paling jelas, paling clear. Sangat banyak sekali tuh anak-anak sekarang tuh belajar kemudian tahu gravitasi seperti itu, dia hanya ngafal saja. Percepatan itu apa, gravitasi apa itu enggak jelas. Itu melakukan yang kedua, yaitu tafakur. Tafakur, zikir tadi meniadakan apapun kecuali Allah. Tadi diperagakan oleh Bapak tadi, semua takdir Allah, semuanya kuasa Allah, pasrahan. Yang kedua, tafakur diperagakan oleh emak dengan menjelaskannya secara detail berdasarkan pengamatan sangat rinci. Yang benar gimana? Semuanya benar, jadi sesuatu yang sangat jelas, jernih dan diterima nalar itu pasti benar. Yang sangat jernih dalam diri itu pasti benar. Tinggal dalam perspektif keutuhan itu gimana? Sahabat Facebook yang kami banggakan, ini persis dalam menghadapi corona. Ada yang kemudian di kalangan kiai ulama mungkin takdir Allah itu tujuannya sebenarnya bagus juga untuk menekankan supaya tidak lupa Gusti Allah, walaupun banyak juga yang berdampak banyak. Tadi kita husnudon saja, maksudnya itu seperti itu. Mari kita lihat dalam perspektif keutuhan. Sahabat Facebook yang saya banggakan, tugas manusia itu, peran fungsi utama manusia itu ada dua. Yang pertama, kita sebagai hamba Allah. Ini sebenarnya pengen digambar di sini, cuma ini hanya sekilas saja, kita nggak dalam, tapi mudah-mudahan tertangkap. Pertama, sebagai hamba Allah, kita itu nol, kita itu bukan apa-apa. Kita hamba Allah, kita nggak tahu apa-apa. Jadi banyak hal itu sebenarnya yang kita pikirkan itu hanya segelintir. Tubuh kita sendiri, berapa sih yang kemudian dalam pikiran kita? Kita misalkan ketika anak demam, panas, kita kadang-kadang panik seperti itu. Padahal itu panas itu sebagai suatu yang merintahin panas itu apa? Itu perintah Gusti Allah lewat tubuh. Kalau ada bakteri atau ada virus kemudian memanaskan tubuh supaya virus bakteri itu ikut terpanggang. Walaupun anak ini juga kadang-kadang terpanggang, ikut panasan bahkan sampai kejang. Itu bagian dari rahmat Gusti Allah. Dan yang namanya sains, yang namanya ilmu pengetahuan itu bergerak sangat pelan dan sangat pelan. Hanya bagian yang kita tahu, dan itu pun pasti sangat sedikit sekali. Kita seringkali berpikir tentang ini dengan itu. Misalkan saya membayangkan ketika mau menerbitkan buku, saya membayangkan berpikirnya ini terus. Saya kira sangat logis seperti ini. Kita nggak sadar, itu hanya kita berpikir itu hanya berdasarkan informasi yang ada di otak kita. Saya kerjakan ini. Gagal, walaupun kelihatannya sangat logis, malah ujuk-ujuk dari arah yang tak terduga, malah yang tidak saya pikirkan, malah jalan keluar itu muncul. Jadi kita yakin ketika kita memikirkan sesuatu itu, kalau kita memang benar-benar kita pasrah kepada Gusti Allah, ketika kita memikirkan sesuatu dan Allah itu sudah kemudian mengurus kita. Tidak ada kemudian kebaikan yang mubazir, tidak ada. Pasti kebaikan itu
berbuat baik dan dibalas dengan berlipat-lipat bisa di dunia ini. Karena suara saya pun seperti ini suara nggak akan hilang. Suara itu ini tahu kemana, energi suara ini nggak hilang. Kalau kita tahu hukum kalian energi itu kemana-mana seperti itu. Ini pentingnya kita zikir kepada Allah. Itu kita sadar pengetahuan kita berpikir berdasarkan dengan informasi. Informasi itu sebenarnya apa sih? Informasi itu kemudian bisa jadi pengetahuan itu karena kalau kita punya prasangka, dan prasangka itu sebenarnya ya kebetulan itu tepat. Prasangka tidak akan pernah mendekati pada kebenaran. Pentingnya kita berzikir pada Allah. Jadi kita tetap berpikir dengan apa yang kita hadapi yang berdasarkan informasi yang saya tahu. Tapi begitu banyak hal yang kita tidak tahu. Itu pentingnya kita zikir. Tubuh kita pun, coba kita lihat tubuh ini. Kita adalah panglima dari triliunan sel. Virus itu bahkan bukan sel. Belum layak dianggap sebagai satu sel. Kita adalah panglima dari triliunan sel ini. Tapi apakah kita kemudian pernah memikirkan kalau makanan masuk kemudian diolah seperti kita nggak pernah masuk. Jadi sebagian besar, 99,99% semua proses di tubuh kita itu di luar kehendak kita, di luar yang kita pikirkan. Pentingnya kita zikir, itu kita benar-benar menyadari kita tuh bukan apa-apa. Yang kedua, tentang tafakur. Nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya saja. Jadi saya ingin simpulkan dulu bahwa dalam setiap hal sebagai hamba Allah, kita harus mengenalkan diri kita. Detail operasionalnya itu apa? Bagaimana mengenalkan diri kita? Dengan berzikir. Zikir banyak sekali detail operasionalnya. Ya, salah satunya yang paling bagus adalah dengan sholat. Jadi itu perintah Allah kepada Nabi Musa. Jadi disuruh sholat, waqimis sholat lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingat Allah. Berzikir adalah kita sebagai titik B yang nggak ada apa-apanya ini. Berzikir adalah ikhtiar untuk melekatkan pada nama Allah. Dan berzikir adalah cara cepat langsung kepada Gusti Allah. Yang kedua, tafakur. Tafakur itu sebenarnya bagian juga dari zikir. Karena kita di alam semesta ini, dan alam semesta ini juga ayat-ayat Allah, kita kemudian mempelajari ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah itu bukan hanya huruf seperti ini saja. Malah huruf-huruf ini itu karangan manusia. Kenapa alif seperti ini? Seperti itu tuh ciptaan manusia, ada fathah, kasroh, itu zaman Nabi belum nggak ada. Ayat-ayat Allah itu selain Al-Quran, bukan mushaf Al-Qurannya, Al-Quran itu ayat-ayat Allah yang berupa perubahan siang malam dan sebagainya. Kita tujuannya bertafakur pun tujuannya zikir. Cuma zikir jalur panjang, ujungnya kemudian kita bertafakur apa? Ujungnya juga zikir juga. In Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi zikir, berpikir, pikir pun ujungnya nanti zikir juga. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya ayyuhalladzina amanu taquha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.